Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf, acara sedikit mundur karena Pak Kabid ada acara yang sama pentingnya. Mohon bersabar, beberapa menit lagi kita akan mulai acara ini. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf dan mohon bersabar sebentar. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Winarno dan teman-teman di UNS, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu Operator Sekolah, yang hari ini kita melakukan rakor dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan PPDB. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bersama Bapak Ibu atas nikmat karunia dan hidayahnya sehingga hari ini berjalan atau kita diberi kesehatan, kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka rapat koordinasi persiapan PPDB tahun 2021-2022 ini untuk SD dan SMP utama. Hari ini kita adakan rakor dengan Bapak Ibu tim UNS. Saya perlu matur dulu. Untuk PPDB sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB SD, SMP, SMA, SMK, ini bahwa pelaksanaan PPDB ini sedapat mungkin secara daring, mengingat situasi dan kondisi pada saat ini masih dalam darurat pandemi COVID-19. Nah, saya perlu sampaikan, ini globalnya dulu, bahwa PPDB itu nanti sama masih ada seperti tahun kemarin, ada 4 jalur, yaitu jalur zonasi. Zonasi itu kewilayahan, zona. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. Afirmasi itu untuk keluarga yang, mohon maaf, untuk keluarga yang kurang mampu dengan syarat-syarat tertentu nanti. Kemudian yang ketiga itu adalah jalur perpindahan orang tua atau wali murid. Misalnya tugas kerjanya seorang guru di Sulawesi, terus pindah ke Jawa sini, ke Wonogiri. Ini kan kalau baru pindah belum punya kakak, sehingga itu masuk dalam jalur perpindahan orang tua wali murid. Yang keempat nanti melalui jalur prestasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu barangkali ini Bu Kepala Dinas juga hadir di ruangnya, di ruang beliau. Kemudian Pak Kasih juga bersama kita. Ya, memang kita secara daring. Saya lanjutkan. Ada 4 jalur. Kemudian pola PPDB ini ada 2 pokok Bapak Ibu, yaitu antara daring. Ini yang direkomendasi daring sebenarnya. Daring, dan kalau memang terpaksa karena suatu hal tidak bisa berjalan, maka baru bisa dilaksanakan secara luring. Nah, daringnya nanti ada beberapa pola. Ada daring yang secara mandiri. Untuk teman-teman SD nanti PPDB SD daringnya mandiri. Kemudian untuk SMP daringnya nanti terprogram. Untuk SMP nanti daring terprogram atau online bahasa lainnya. Nah, dengan daring terprogram ini nanti SMP menjadi satu pola atau satu kelompok bersama menjalankan PPDB secara daring. Kita kemudian minta bantuan teman-teman dari UNS yang saya hormati, Pak Winarno dan teman-teman. Oh ya, salam untuk Pak Bambang, Pak Win. Atur nuwun atas kerjasamanya selama ini.
Kemudian langkah-langkahnya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk daring SMP terprogram bersama, ini kerjasama dengan UNS. Untuk jalur zonasi, ini nanti akan kita tentukan. Jadi kalau jalur zonasi itu kan seleksinya nanti berdasarkan area kewilayahan zona dari sekolahan sampai ke tempat tinggal calon peserta didik. Tempat tinggal calon peserta didik yang kita ukur secara garis koordinat nanti adalah RT, Bapak Ibu, RT. Jadi, nanti RT, jadi tidak. Kalau tahun kemarin kan kantor desa atau kantor kelurahan. Nah, tahun ini RT. Sehingga hari ini nanti Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu operator korwil dan operator sekolah SD, nanti akan dipandu oleh Pak Win dan teman-teman untuk bagaimana membuat titik koordinat di map masing-masing RT se-Kabupaten Wonogiri sebagai zona yang nanti akan digunakan sebagai pedoman di dalam zonasi atau seleksi PDB secara zonasi. Tidak usah kaget ya bahwa wah berarti banyak sekali RT-nya ya, RT-nya banyak, tapi nanti kan polanya hanya begini. Nanti Pak Win akan menjelaskan detailnya. Jadi nanti Bapak Korwil nanti mengkoordinasi, Pak Kepala Sekolah juga menugaskan Pak Kepala SD yang bekerja nanti yang pertama minta tolong ke operator SD. Nah, dalam satu desa atau kelurahan ini kan misalnya ada 25 RT. Kemudian 25 RT ini kebetulan ada 3 SD. Berarti membuat titiknya nanti koordinasi. Dibagi, 25 yang RT 1, 2, 3, 4, ini dari operator SDA, kemudian 5, 6, 7, 8 dan tentunya operator dari SDB, dan sekian sampai 25 operator dari yang mengerjakan operator dari SDT, sehingga semua titik RT ini sudah memiliki titik koordinat yang berdasarkan yang Bapak Ibu kemudian pengantarnya nanti detailnya biar Pak Winarno menjelaskan. Pak Winarno ini adalah dosen dan sekaligus tim IT dari UNS nanti yang kita bekerja sama untuk penyelenggaraan PPDB online beberapa dari tahun kemarin dan tahun ini juga begitu. Jadi sekali lagi minta bantuan pada Bapak Ibu, dukungannya semua pada Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu Kepala SD, Bapak Ibu Operator SD. Supaya pekerjaan ini secara bertahap bisa terselesaikan dengan baik. Nah, demikian nanti bisa kami sambung setelah Pak Winarno menyampaikan uraian teknisnya dan simulasinya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas, Pak Kasih, Pak tim dari Digas, Bapak-bapak tim dari UNS dan Bapak-bapak Ibu Korwil dan operator sekolah yang berbahagia serta semua teman-teman yang mengikuti acara rakor pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya, monggo Pak Agung apa langsung Pak Winarno, monggo. Langsung Pak Winarno. Langsung Pak Winarno, monggo Pak, mangke diskusinya setelah teman-teman mendapat gambaran dari penjenengan. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Agung. Badai ini langsung ke saya. Halo, cek bisa dengar suara saya, Nji? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Nji.
Oke, langsung Pak. Monggo. Oke. Sebentar nih Bapak Ibu, saya siapkan untuk present dulu. Mohon izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gino dan Pak Agung yang hadir di sini. Mungkin ada juga mungkin Bu Dinas, Ibu Dinas ya, Kepala Dinas ya, yang mungkin hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita sudah diberikan kenikmatan luar biasa sehingga kemudian bisa bertemu di siang pagi hari ini. Mohon maaf, oke. Ada yang coret-coret sebentar ya. Saya setting dulu untuk Zoom-nya dulu ya. Oke, mohon untuk bisa kerjasama Bapak Ibu peserta sosialisasi PPDB Wonogiri tahun 2021 ini. Oke. Baik, untuk PPDB Wonogiri tahun 2021 ini akan digunakan oleh tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gino, yaitu calon siswa SMP, yaitu adalah siswa kelas 6 SD saat ini. Nah, makaten. Nah, adapun nanti kemudian sebagai data support atau kebutuhan data untuk kemudian pelaksanaan PPDB karena ada beberapa polisi perubahan, makaten. Jadi yang kemudian nanti akan dibutuhkan ada untuk Bapak Ibu yang ada di SD itu nanti ada 2. Yang pertama adalah seperti tadi disampaikan Pak Gino, titik koordinat RT di setiap desa dan kemudian adalah nilai mapel. Mungkin nanti nilai mapel bisa dijelaskan oleh Pak Gino ataupun Pak Agung yang bisa nanti sudah ada formnya begitu yang nanti bisa kemudian diisi makaten. Dan nanti kemudian bisa dikirimkan. Nah, kedua data ini harus kemudian nanti dikirimkan ke koordinator kecamatan kalau tidak salah, makaten. Nah, kita bicara terlebih dahulu terkait dengan data yang pertama. Titik koordinat RT setiap desa. Nah, jadi begini. Titik koordinat itu nanti yang dibutuhkan adalah titik latitude dan longitude. Nah, nanti caranya mengambil seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Mas Nahar. Nanti akan selain dijelaskan nanti juga akan kami share melalui Pak Gino, mungkin nanti bisa mengunduh video tutorialnya, video tutorialnya. Ada video tutorialnya untuk membuat untuk menentukan titik koordinat menikom. Nah, RT dan RW seluruh Wonogiri itu sudah kita dapatkan. Jadi Yun Sewu, saya ini ada yang resen, saya menyelesaikan pembicaraan sosialisasi dulu nggih. Nanti kalau ada yang bertanya setelah apa yang saya sampaikan ini selesai, setelah mungkin demonya selesai juga. Baik, jadi kita sudah mendapatkan seluruh RT dan RW se-Wonogiri. Jadi data se-Wonogiri itu sudah kita dapatkan. Nah, nanti tugas Bapak Ibu adalah jadi di setiap desa, desa atau kelurahan itu kan ada SD, misalkan ada desa apa nggih? Saya tidak begitu hafal, coba biar apa namanya merepresentasikan makaten. Saya buka salah satu saja nanti. Baik. Misalkan ada desa atau kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Nah, itu ada RT 1, RW 1. Nanti tugasnya mungkin dalam desa Gedong itu kalau di sini ada misalkan ada 5 SD misalkan. Ya, ada 5 SD. Atau ada 3 SD. Misalkan. Apakah koneksi saya, apakah suara saya terganggu? Putus? Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu?
Halo? Nggih. Jelas nggih? Oh nggih. Jelas. Nggih. Jadi contohnya tadi nggih, saya ulang kembali, misalkan ada Desa Gedong, nggih. Nanti di situ ada 30 RT mekaten, ada 31 RT. Nah, misalkan dalam Desa Gedong itu ada 3 SD, maka 30 RT itu dibagi menjadi 3. SD pertama mengerjakan 10 RT, SD kedua mengerjakan 10 RT, dan SD ketiga mengerjakan 11 RT karena 31 nggih. Nah, itu nanti mohon dibagi sendiri nggih. Di setiap desa atau kelurahan itu dibagi nanti bagaimana baiknya mekaten. Nah, nanti akan dikoordinasikan oleh koordinator kecamatan mekaten. Nah, jadi begitu. Jadi kita sudah siapkan seluruh RT RW setiap desa kelurahan di Wonogiri. Bapak Ibu tugasnya adalah nanti yang SD nggih nanti berarti membagi berkoordinasi antar sesama SD sekelurahan mekaten, sedesa, desa atau kelurahan yang nanti misalkan jatahnya ada 30, kalau di situ ada 4 SD nggih nanti mungkin sekitar 7 atau 8 mekaten. Mengerjakan titik 8. Jadi cukup mudah. Tidak terlalu banyak pekerjaannya, hanya 8 baris. Nah, kira-kira begitu. Cuman pembagiannya ini nanti perlu dikoordinasikan sesama SD. Itu yang kedua ya. Jadi yang ditentukan, yang dicari adalah titik latitude dan longitude. Nanti akan dijelaskan bagaimana mendapatkannya. Yang kedua adalah daftar RT RW-nya sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu membuat RT sendiri mekaten. Terus kemudian nanti setiap desa ini kan dikoordinasikan oleh koordinator wilayah, koordinator di kecamatan. Nah, titik latitude dan longitude di setiap RT RW ini nanti dikerjakan oleh Bapak Ibu yang ada di SD, operator SD mekaten. Nah, oleh karena itu mungkin perlu sedikit paham mekaten nggih, paling tidak ya lingkungan di sekitar SD-nya. Mana yang RT 1, kalau SD ini di lingkungan sekitar RT 1, 2, 3, maka mengerjakan di lingkungan sekitar SD-nya mekaten. Itu terus kemudian itu yang pertama. Itu nanti ada file Excel. Ini nanti bentuknya file Excel, File Excel. Ini tadi baik. Saya ulangi kembali ya. Ini tadi belum di-record mekaten. Sebentar, biar nanti bisa diulang kembali. Jadi ada 4 kebutuhan ini. Jadi yang pertama adalah panjenengan diminta untuk menentukan titik koordinat latitude dan longitude. Yang kedua, ya latitude longitude-nya bukan latitude longitude-nya si siswa, bukan, tetapi latitude longitude-nya untuk setiap RT. Nah, mekaten. Kemudian yang kedua, data RT RW-nya sudah disiapkan. Panjenengan nanti mengisikan kolom latitude dan longitude. Nah, kira-kira begitu. Caranya nanti akan disosialisasikan sebentar lagi. Nah, nanti panjenengan koordinasi dengan pihak desa mekaten, koordinasi dengan yaitu koordinator wilayah di kecamatan. Akan dikoordinasikan, data itu akan dikumpulkan mekaten. Nanti setelah satu kecamatan datanya akan dikumpulkan di pihak kecamatan. Jika nanti dalam satu desa itu sudah jadi, misalkan ada 3 SD, 3 SD nanti dikumpulkan jadi satu file mekaten, dan kemudian nanti dilaporkan ke kecamatan mekaten. Itu yang pertama, yaitu titik koordinat, baik itu latitude dan longitude. Yang kedua adalah nilai. Jadi nanti ada nilai yang harus kemudian diisi oleh Bapak Ibu operator SD ya. Nah, nilai ini sama daftar mungkin nanti akan dijelaskan Pak Agung ya. Daftar siswanya sudah kita berikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan NIS-nya berapa, NPS-nya berapa, enggak perlu. Enggak perlu. Cukup nanti sudah ada filenya, panjenengan sudah tinggal mencari saja SD mana, dan kemudian di SD itu disendirikan dan kemudian nanti ditaruh di dalam sheet lain. Nah, mekaten seharusnya begitu. Nah, itu ya file kedua yaitu file nilai. Jadi file nilai untuk mata pelajaran. Itu yang kemudian nanti dari semester dari kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan
kelas 6 semester 1. Nah, termasuk nanti juga peringkat kelas. Ya, peringkat kelas. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Agung ya, yang kedua ini. Baik. Itu untuk kemudian penentuan atau kebutuhan datanya ya. Jadi ada 2 data menika, data koordinat latitude dan longitude setiap RT, dan data yang kedua adalah data mata pelajaran. Nilai mata pelajaran, maaf. Data nilai mata pelajaran dari semester 1 kelas 4, semester 2 kelas 4, semester 1 kelas 5, semester 2 kelas 5, dan semester 1 kelas 6. Makaten selanjutnya mohon bantuan Mas Nahar untuk bisa mendemokan untuk bagaimana cara menentukan titik koordinat RT dan RW. Monggo Mas Nahar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya dengan jelas nih? Jelas, Mas. Untuk kali ini saya ingin melakukan demo untuk menentukan titik koordinat RT. Saya izin share screen dulu. Nah, tadi sudah dijelaskan di kelurahan atau desa Gedong itu ada 3 SD. Kemudian di sini daftar RT dari desa Gedong ini ada 31, misalkan dibagi 3. Misalkan 10-10. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file Excel ini dari 2 sheet, yaitu sheet wilayah dan sheet koordinat. Misalkan tadi saya ingin mencari untuk desa Gedong RT, misalkan ini, desa Kecamatan Pacimantoro, Kabupaten Wonogiri, kemudian misalnya Gedong 1 itu dapatnya RW 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa semua yang RW 1 sampai 6. Kemudian saya pindah ke sheet selanjutnya, yaitu sheet kedua, yaitu sheet koordinat. Saya paste di sini. Nah, saya pindahkan dulu dari data yang full ini tadi, semua ini, kemudian saya pindahkan untuk yang saya cari saja. Misalkan saya mau mencari yang Kelurahan Gedong, kemudian RW 1. Kemudian untuk mencari titik koordinat per RT, misalkan saya mau mencari titik koordinat Kelurahan RT 1, RW 1, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pacimantoro, Kabupaten Wonogiri. Saya menggunakan Google Chrome di sini. Google Chrome, langsung ketikkan Google Maps. Seperti ini alamatnya. Google.com, di enter. Ini tampilan dalam bentuk map. Tampilan yang lainnya yaitu kiri bawah ini sudah bentuk satelit. Itu terserah Bapak Ibu nanti untuk tampilannya. Saya menggunakan yang model satelit. Kemudian di kolom pencarian ada searching. Kelurahan Gedong, kemudian koma Kecamatan Pacimantoro kiri. Udah, tinggal nah, otomatis di Kelurahan Gedong Pacimantoro Wonogiri itu ada yang di dalam garis merah ini.
Kemudian untuk mencari RT1, RW1, karena saya kurang paham daerah Gedong, saya ini untuk demo saja, saya misalkan RT1, RW1 itu di sebelah sini, kemudian klik kanan, nah paling atas ini langsung diklik kiri, itu otomatis akan mengcopy. Nah, otomatis akan mengcopy, kemudian dipas, klik kanan, paste. Nah, nanti untuk kolom latitude dan longitude akan terisi otomatis. Jadi mengisi di kolom ini, titik koordinat ini saja. Kemudian misalkan untuk eselon 2, kemudian keluar Gedong, misalkan balik lagi ke Google tadi, misalkan R2 RW satunya di sebelah sini, bawahnya ini, kita tinggal klik kanan, sini ada paling atas ada titik koordinatnya, diklik kiri atau copy, kemudian dipaste seperti yang selanjutnya. Misalkan dari Kelurahan Gedong ini dari RW 6 sudah selesai semua, misalkan mau menambah ini Kelurahan Sumber Agung, misalkan Sumber Agung kan satu desa dulu aja, satu dulu, nanti nambahi yang lain, nanti bingung. Hanya satu desa, nggak usah nambah desa lain terusnya ya. Ya, berarti nambah RT lain. Gitu. Ya, ini tinggal dicari aja nanti. Yang koordinatnya itu kan sampai RT RW 6. Ya, misalkan Bapak Ibu tambah lagi, misalkan tambah RT 7, RW 7 tadi di sini belum ada, dari 1 sampai 6, kemudian RW 7 ini ada 2 copy semua, copy, kemudian salah sini di kode di kolom A. Nah, ini misalkan mau cari Gedong RW RT 5 RW 7, tadi ini Paciman Gedong sama tadi ya, Mantoro Wonogiri ini tadi, misal W7 itu ada di sebelah ini. Nah, misalkan RW7 di sini, RW7 RT5 RW7, misalkan ini RT5 RW7 ada di sini kanan, kemudian paling atas ada titik koordinatnya, klik kiri, copy paste di sini. Kemudian untuk RT misalkan di sebelahnya sini, misalkan klik kanan, klik kiri, otomatis akan mengcopy, kemudian paste seperti ini. Mungkin untuk demo mencari titik koordinatnya, kalau ada yang ditanyakan bisa untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ctrl C atau klik kanan copy.
Oh, map-nya. Map-nya tinggal klik kanan, klik kiri. Bentar. Ya. Misalkan titik ini, klik kiri untuk menentukan titiknya, klik kiri untuk menentukan titiknya, melihat titik koordinatnya. Kemudian untuk mengcopy, klik kiri. Ya, tidak. Klik kiri atau otomatis copy to clip, otomatis. Langsung dipaste saja. Tinggal dipaste saja.
kedua, terus kemudian bagaimana dengan satu kelurahan lebih dari 3 SD? Kalau lebih dari 3 SD nggak dibagi mawon. Misalkan SD Pundus, maaf, ada yang kelewat ya. Saya ulang dari atas. Kirim file dan petunjuk cara mengerjakan dan aplikasinya. Petunjuk cara, file dan aplikasinya nanti menggunakan Excel. Video nanti akan kita kirimkan. Yang kedua, bagaimana SD di perbatasan desa? Kalau SD perbatasan desa, SD itu berada di mana? Makaten. Ada di kelurahan mana? Maka itu menjadi tanggung jawab di SD tersebut. Misalkan SD tadi SD Gedong, ya berarti itu ada tanggung jawab dari SD ke Gedong. Bagaimana jika satu kelurahan lebih dari 3 SD? Ini dibagi mawon Bapak Ibu. Kalau misalkan tadi kan sampel ya. Berapa yang ada di situ, maka jumlah RT-nya dibagi rata mawon. Ya, disepakati maksudnya mengatakan. Perlu koordinasi antar SD dalam satu kelurahan. Menika saged menjawab nggih. Jika SD 1 dengan yang lain bagaimana? Nah, itu kesepakatan. Ada ini dari SD Gumiwang ya. Apa ini saya tidak terlalu. Nah, ini nanti kesepakatan kemawon. Jadi contoh tadi Gedong 31, maka yang ada di SD 1 maupun di SD 2 di RT 1 ataupun di RT 2 ini akan dibagi yang seperti apa menurut SD 1 kelurahan tersebut. Nah, mulai pengisian dari dan sampai kapan? Kemarin kalau membutuhkan data ini, menika bisa diusahakan sekitar waktunya nanti 18 3 minggu dari sekarang. Saya kira cukup nggih. Nanti termasuk yang nilai SD nggih. Ya, intinya dalam satu desa ada berapa sekolah dibagi dikerjakan, kecuali yang memang hanya satu SD. Leres. Bagaimana kalau SD-nya satu RT dalam arti berdekatan? Monggo disepakati mawon, biar nanti jatahnya hampir rata mekaten nggih. Misalkan ada 15 RT mekaten, dalam kelurahan itu ada katakanlah ada 5 atau 4 ya, ada 4, maka mungkin ya ada yang 3, ada yang 4 mekaten dibagi mawon. Nggih. SD saya juga berbatasan, jadi muridnya ada yang dari kecamatan lain. Jadi baik, ini tidak ada hubungannya dengan murid dari kecamatan lain. Pokoknya mengerjakan di wilayah desa atau kelurahannya masing-masing. Makaten nggih, tidak perlu memperhatikan asal muridnya dari mana. Ada SD dan ada MI nggih, berarti MI. Nah, kalau ini kan koordinasinya di bawah Pak Gino dari dinas. Ini yang dipakai berarti data SD-nya saja. Begitu Pak Gino nggih. Kalau ada MI kan tidak perlu mengerjakan menika nggih Pak Gino. Karena MI tidak diundang hari ini. Sepertinya begitu. Yang SD aja Pak. Karena yang SD. Jadi kalau SD-nya ada 3 SD, 1 MI, maka di situ ada 15 kelurahan, maka cukup dibagi yaitu 555 makaten. Jadi 15. Yang kemenak tidak perlu diberi jatah makaten Bapak. Bagaimana jika satu desa hanya 1 SD negeri dan 2 MI? Maka nah ini kalau yang di sini kalau yang seperti disampaikan oleh Pak Gino tadi, dikerjakan 1 SD. Intinya titik koordinat menggunakan karena saya tidak bisa saya tidak tahu pasti di kelurahan itu ada berapa RT mekaten. Bagaimana jika ada siswa yang berasal dari kelurahan lain? Tidak perlu diperhatikan. Yang penting adalah masing-masing SD itu memiliki jatah masing-masing, ya. Masing-masing kelurahan itu dibagi sesuai dengan
yaitu jumlah SD yang ada dalam kelurahan tersebut. Ye, jadi yang diinputkan adalah koordinat RT, ye. Yang diinputkan itu koordinat RT, bukan koordinat SD. Jadi kalau nanti ada 15 RT, nanti maka koordinat 15 itu harus diselesaikan oleh SD-SD dalam kelurahan tersebut. Jadi bukan siswanya, bukan juga SD-nya. Bukan koordinat SD, bukan koordinat siswa, tetapi koordinat RT di sekitar SD-nya. Di dalam kelurahan tersebut. Kalau nanti dalam kelurahan itu hanya satu SD, maka berarti seluruh koordinat RT, seluruh koordinat RT di kelurahan atau desa tersebut. Bukan koordinat SD, bukan koordinat siswa, makaten. Ini saya bacakan. Jika ada siswa dari RTA yang ada SDB, tapi siswa orang tua tidak mau mendaftar di SDB, mau mendaftar di SDB, BK untuk mendaftar. Ini tidak ada hubungannya dengan mendaftar SD, Jadi hari ini itu adalah menentukan koordinat RT di sekitar SD. Hari ini menentukan koordinat RT di sekitar SD-nya. Makaten. Jadi tidak ada hubungannya apakah mendaftar boleh dan seterusnya, tidak ada. Jadi menentukan koordinat. Ini dari pertanyaan dari Pak Sarmadi itu. Baik, kemudian dari SD 1 pokok. Kalau dalam satu desa ada SD swasta, 3 SD negeri dan 1 SD swasta. Nah, monggo ini kesepakatan pun. Pripun Pak Gino? Apakah yang negeri saja Pak Gino ditugaskan? Ini yang diundang ini kan Negeri, J. Negeri ya kemarin. Jadi yang perlu dipahami di RD negeri ya Pak Gino, J. Dulu Pak, ternyata negeri kemarin. Mungkin nanti sambil menunggu Pak Gino, untuk kemudian ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang min ngacak ke daerah lain atau SD swasta? Maksudnya bagaimana? Ngacak ke daerah lain. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah SD jenengan itu ada di kelurahan mana, maka RT RW-nya itu dikerjakan. Makaten, J. Ini Pak Galang. Leres. Jadi memang ini Pak Galang, denahnya memang perlu koordinasi kalau misalnya dibutuhkan langkung saya menika. Jadi koordinasi ke kelurahan, bisa koordinasi dengan kelurahan, jadi tahu RT ini ada di wilayah yang mana, makaten. Matur suwun Pak Galang. Terus kemudian leres. Ini urusannya terkait dengan RT RW, RT RW di mana SD panjenengan itu kelurahannya berlokasi. Jadi RT RW kelurahan, RT RW di kelurahan yang sama dengan kelurahan SD-nya, makaten. Monggo Ibu Paramita, bila memang diperlukan untuk koordinasi dengan kelurahan agar pembagiannya itu jelas, monggo langkung saya menika, biar nanti menentukan titiknya tidak salah. Nanti kita kirimkan, mungkin Mas Nahar bisa kirimkan ke Google Drive dulu, nanti bisa diklik di file Excel dan videonya dulu, Mas Nahar ya. Terus nanti dikirim ke chat ya. Dikirim ke chat biar nanti bisa dipersani Bapak Ibu bisa langsung download di chat. Nanti yang input nilai nanti monggo Pak Agung sebentar, ini kita selesaikan dulu untuk yang maps.
jika kita klik wilayah yang di map tadi, kan itu perkiraan wilayah RT tersebut. Apakah ada cara lain Pak selain itu? Takutnya ada yang kurang paham batas wilayah. J, kalau batas wilayah RT RW-nya, monggo jenengan bisa koordinasi dengan aparat RT RW atau kelurahan tersebut. Makaten. Ngaten J. Jadi langkung saya menika menawi koordinasi dengan RT RW terkait. Ini kemudian untuk koordinat tiap RT alangkah baiknya koordinasi dengan kelurahan, kecamatan atau BPS. Kalau ini lebih tepat nanti ke kelurahan. Nanti kalau langsung lebih tepat ke kelurahan karena kalau nanti ke kecamatan terlalu lebar nanti mereka tidak tahu sepertinya. Ke kelurahan saja atau Bapak RT sistem 4 makaten. Level terbatas tadi adalah desa kelurahan dan langsung RT RW. Apa tidak bisa tambah nama dusun? Boten. Jadi tidak bisa menggunakan dusun. Cukup menggunakan RT RW Jadi ini hanya RT RW. Cukup RT RW. Biasanya mekaten. Oh, ini grup. Nanti grupnya bisa kita buatkan. Untuk grupnya nanti grup Telegram karena jumlahnya 600-an Mas Nahar, nanti sekali yang tutorial sudah di-share Mas Nahar. Masih proses upload. Oke. Nah, sekaligus tolong dibuatkan untuk grup Telegram untuk yang operator SD ini ya nanti biar dibantu koordinasi dan proses nanti kalau ada bertanya di grup monggo. Jika SD berasal dari RT kecamatan lain yang bertugas menentukan koordinat SD asal siswa atau sekolah lingkungan siswa. Jadi ini yang Pak Ponco, kita menentukan koordinat RT di kelurahan di mana SD itu bertempat. Menentukan titik koordinat RT di mana SD itu berkelurahan setempat yang lokasi kelurahan SD-nya itu. Misalkan panjenengan dari SD tadi ini ya. Dari Sumber Agung ya. Maka SD misalkan dari SD Sumber Agung, maka tugas panjenengan adalah menentukan koordinat RT. Nah, SD Sumber Agung itu ada 25 RT. Nah, Sumber Agung itu ada 25 RT. Maka tugasnya operator hari ini saya ulang kembali adalah menentukan titik koordinat dari RT 1 sampai RT ke-25. Makaten. Jadi bukan menentukan koordinat siswanya, bukan. Juga bukan sekolahnya, bukan. Tapi RT di kelurahan SD-nya. Makaten. Sudah monggo yang raise hand. Monggo bisa bertanya. Monggo. Mohon izin Pak. Pangapunten dari Korwil Slogoima Pak ini. Monggo. Begini saja Pak. Saya kira untuk koordinat RT RW nanti biar diselesaikan di Korwil. Mungkin dari teman-teman operator yang lain mungkin sedikit belum bisa memahami yang dimaksudkan dari Bapak. Ini kan intinya dari tiap-tiap desa itu RT RW-nya diselesaikan oleh operator sekolah di desa tersebut, Pak. Ini biar diselesaikan di Korwil saja, Pak. Untuk masalah koordinat tadi secara teknis sudah diberikan oleh Mas Nahar tadi, mungkin sudah bisa. Biar nanti untuk pembagian RT RW-nya biar diselesaikan di Korwil masing-masing. Dan untuk menyingkat waktu, mohon maaf Bapak bisa dilanjutkan untuk pengisian nilai. Mengatakan Bapak, terima kasih. Mohon maaf. Matur suwun masukannya. Monggo selanjutnya untuk yang nilai Pak Agung ada yang ingin disampaikan Pak Agung? Monggo Pak Agung. Pak Win. Pak Win, Pak Gino, Pak Win. Perlu kami ini tadi penegasan. Jadi yang pertama yang dikerjakan teman-teman itu adalah titik koordinat RT. Tidak ada kaitan siswanya dari RT mana. Kemudian misalnya di
Desa Jatisari, Jatisrono. Ada SD 1 Jatisari, 2 Jatisari, 3 Jatisari aja. Semua RT di Jatisari itu dikerjakan oleh operator 3 SD itu dan baginya koordinasi kan. Yang kedua betul tadi Pak Win, lebih validnya nanti bisa komunikasi dengan perangkat desa, perangkat. Di Wonogiri ada 2 tipe Pak Win, ada desa dan kelurahan Pak Win. Ini yang kami matur. Kemudian yang ketiga, titik ordinat itu 1 titik ya Pak Win, kira-kira di tengahnya gitu ya kira-kira. J Pak Gino, terus. Jadi nanti diambil yang titik tengahnya. Ya, ini RT tersebut. Tegaskan teman-teman nanti yang diambil titik koordinatnya relatif atau kira-kira di tengahnya, di pusatnya kira-kira. Ya, sementara itu nanti operator korwil nanti sangat bisa memfasilitasi, membantu Pak Win. Terima kasih, monggo dilanjut nih. Pak Agung, ini untuk yang siswa, maaf, nilai berapa Pak Agung? Monggo Pak Agung. Atau tampilannya, presentasinya Pak Agung. Saya perlu matur kepada teman-teman sekolah, Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu operator Korwil maupun operator sekolah. Jadi sudah disampaikan oleh tim UNS, Pak Win dan teman-teman, bahwa yang data awal yang dibutuhkan untuk PPDB online adalah titik koordinat tadi sudah dibahas. Yang kedua adalah nilai. Nilai itu adalah untuk memfasilitasi nanti anak-anak kita yang mengambil jalur prestasi. Agung, tolong ditampilkan. Nilai yang diambil adalah sama seperti saat mengolah nilai akhir ujian sekolah kemarin, Bapak Ibu. Yaitu rata-rata nilai kelas 4 semester 1, rata-rata nilai kelas 4 semester 2, rata-rata nilai kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan rata-rata nilai kelas 6 semester 1. Nah, rata-rata dimaksud adalah ini rata-rata tiap semester itu, rata-rata semua mata pelajaran, rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi semester 1 rata-rata pengetahuan keterampilan digabung lagi. Kemudian nilai rata-rata kelas 4 semester 2 pengetahuan digabung keterampilan di rata-rata lagi. Nanti bagian akhir jumlah rata-rata dari 5 semester itu. Kolom terakhir adalah diberi peringkat. Peringkatnya adalah peringkat dari nilai 5 semester itu. Tolong dibesarkan Pak Agung itu tampilannya. Nah ini saya matur Bapak Ibu yang Bapak Ibu jangan mengubah data ini, data yang sudah ada, digeser Pak Agung. Data siswa ini jangan dirubah karena ini NISN misalnya itu sudah diambil dari Dapodik. NISN misalnya ini dari murid Bapak Ibu seperti itu datanya. Bapak Ibu jika mencari nama anak kelas 6 tentunya sekarang dan nomornya terus diisikan. Jadi isikan rata-rata misalnya itu kelas ya 2 angka Pak Agung sekalian, 2 angka di belakang koma bisa. 2 angka di belakang koma ya. Misalnya rata-rata untuk nilai kelas 4 semester 1 89,70. Kemudian semester 2-nya. Maaf itu pengetahuannya dan keterampilannya. Ulang, kelas 4
semester 1, rata-rata pengetahuan, nilai pengetahuan 89,70. Rata-rata keterampilan 87,02. Rata-rata antara pengetahuan dan keterampilan untuk kelas 4 semester 1, ini nama anak Maria Natasha ini rata-rata 8,36. Terus berikutnya yang kelas, ini satu nama Pak, satu nama Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk nilai kelas 4 semester 2, nah, rata-rata pengetahuannya ditulis langsung misalnya ya 2 angka belakang koma terus ya, terus keterampilannya, terus rata-rata keduanya ya otomatis ya Pak Agung itu ya otomatis. Terus yang semester kelas 5 semester 1 pengetahuan 9,34, kemudian keterampilannya itu sudah muncul sekaligus ya. Kemudian kelas 5 semester 2 beri koma Pak, pakai koma Pak biar ini. Oke. Nah, itu berikutnya. Terus untuk sampai kelas 6 Mas Gun, ditulis sampai kelas 6, nilai kelas 6 semester 1. Pengetahuan rata-rata ya 87, berapa monggo. Keterampilan ini rata-rata itu otomatis muncul jumlah Pak. Berarti Natasha tadi jumlah rata-rata Bapak Ibu. Ini yang ditulis jumlah rata-rata sudah dikompilasi antara pengetahuan dan keterampilan rata-rata itu 432,27. Nah, kemudian Bapak Ibu peringkat kelas. Ini Bapak Ibu nanti akan kami beri video dan suratnya. Peringkat kelas ini kita perluas Bapak Ibu. Peringkat kelas ini bagi anak-anak yang ingin ikut jalur prestasi. Peringkat kelas nanti kalau kemarin itu hanya kita batasi sampai peringkat 3, tahun ini kita sampaikan sampai 50% terbaik Bapak Ibu. Misalnya jumlah siswanya 15 atau 12, itu berapa itu Pak? Oh, contohnya itu berapa? 19. Berapa itu? 19 ya? Iya, 19. 19 berarti 50%-nya berapa? 19 itu 50%-nya kan 9,5, enggak mungkin. Ya, berarti 10. Diambil ranking sampai 10. Terbaik ranking nilai rapot itu Pak, jangan ranking yang lain-lain nanti. Ranking nilai rapot semester 1 semester itu. Jadi yang ditulis hanya ranking 1 sampai ranking 10. Ranking lainnya tidak usah ditulis atau dikosongi. Jangan ditulis. Kemudian berikutnya contoh satu lagi Mas. Misalnya yang di ranking bawah. Misalnya SD bawahnya. Ya, SD itu Kanisius Jambret, berapa itu? Kanisius Jambret saja, atas. Ya. 13 Pak. Ya, 13 itu rata-ratanya kan 6,5, tidak mungkin dari 7. Diambil ranking 1 sampai 7. Ranking lainnya tidak perlu ditulis. Nah, ini dalam rangka mengakomodir kemarin itu setelah kita tahun lalu kita hanya ngambil ranking 1, 2, 3, ternyata yang muridnya 10 ya hanya diambil 3, yang muridnya satu kelas itu 28 ya diambil 3, ternyata secara segi keadilan kurang berkeadilan. Ini usulan teman-teman juga gitu. Sehingga demikian, saya ulang, untuk nilai yang terbaik di atas 50% tidak ditulis rankingnya. Nah, penulisan rankingnya ada di sini. Bagaimana supaya siswa tadi nanti tahu bahwa mereka berhak untuk ikut jalur prestasi, ya nanti di surat keterangan akan kami sampaikan lewat forum surat keterangan saja. Bapak Ibu Kepala Sekolah akan memberikan surat keterangan kepada peserta didik. Tetapi jangan nanti kalau ini belum sosialisasi Bapak Ibu. Kalau sosialisasi saya sampaikan. Belum tentu kalau peringkat 7 ini nanti dijamin bisa masuk lewat
atau bisa keterima. Kalau jalur prestasi belum tentu, tergantung seleksinya. Hanya mereka punya hak untuk lewat jalur prestasi. Soal diterima dan tidaknya nanti menurut perankingan pada saat seleksi. Jadi nanti sebagai cuplikan saja, jalur prestasi bisa diikuti oleh anak yang nilai rapotnya peringkat 1 sampai 50 kira-kira, 50% maksud saya, yang muridnya hanya 5 ya, yang peringkat 1, 2, 3, maaf, yang peringkat 10 ya berarti yang 5 terbaik kan begitu. Kemudian selain itu adalah anak-anak yang memiliki prestasi olahraga, prestasi akademik dan akademik peringkat 1, 2, 3 untuk dalam kabupaten itu minimal tingkat kecamatan, untuk luar kabupaten maksud saya mengikuti lomba tapi lombanya itu diselenggarakan oleh kabupaten lain itu tingkatnya kabupaten. Kalau yang dalam itu tingkatnya kecamatan. Dan nanti akan kita detailkan pada panduan. Itu tentang nilai. Jadi Pak Agung dua angka di belakang koma ya Pak. Itu sudah relatif runtut dengan proses pengolahan nilai akhir pada saat pedoman ujian sekolah untuk penentuan kelulusan. Itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi, input nilai Bapak Ibu adalah memasukkan nilai rata-rata 5 semester dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1, di mana rata-rata tiap semester itu adalah rata-rata antara pengetahuan dan keterampilan untuk semua mata pelajaran. Kemudian di jumlah, rata-rata jumlah sudah muncul sendiri otomatis, dan kemudian Bapak Ibu nanti menyampaikan atau menuliskan rankingnya. Terima kasih. Barangkali masih ada hal yang ditanyakan, kami sampaikan pada Bapak Ibu dan teman-teman, terutama teman-teman Korwil, nanti mohon bantuannya untuk selalu koordinasi dan juga memberi penjelasan yang barangkali kurang jelas di teman-teman yang di satuan pendidikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada hal yang perlu diskusi, monggo. Nggih, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Gino, nggih. Monggo Pak Agung ingin menambahkan. Sudah cukup. Nggih. Saya kira kalau dari kami sudah cukup Pak Gino, mekaten. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, nggih, terkait dengan nilai menika. Oke, di chat sudah ada sudah ada link untuk join ke Telegram. Mohon Bapak Ibu bisa join ke Telegram. Untuk selanjutnya nanti kita bisa share file-filenya. Ampun Bapak Ibu. Oke. Jika tidak ada mungkin bisa ditutup Pak Gino. Monggo Pak Gino. Nggih. Matur nuwun, saya sedikit mereview dari perjalanan rakor hari ini. Yang pertama, untuk kepentingan PPDB, penilaian nanti atau daring, data titik koordinat RT. Data titik koordinat RT ini diambil kira-kira ya dalam posisi tengah-tengah RT itu kira-kira. Yang kedua, satu kelurahan atau satu desa ini dikerjakan oleh sekolah yang ada di kelurahan atau desa itu yang hari ini kita undang untuk rakor ini. Pembagiannya terserah. Untuk kevalitan tempat dengan peta atau satelit itu atau map itu, Bapak Ibu bisa minta bantuan nanti dengan perangkat desa, bisa ya, dengan perangkat desa. Kemudian nanti teman-teman operator Korwil mohon bantuannya untuk mengkompilasi
bahkan membantu kalau ada hal yang kurang jelas. Karena ini sangat penting bagi anak-anak kita, tolong data diusahakan seteliti mungkin. Kemudian sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan siswa Bapak Ibu dari RT mana, tidak ada kaitannya. Jadi yang penting satu desa itu RT RW-nya sudah ada titik koordinatnya. Kemudian yang kedua tentang nilai, seperti itu Bapak Ibu tinggal copy paste value dari pengolahan nilai akhir kemarin. Kita kalau kemarin kan belum digabungkan antara pengetahuan dan keterampilan masih sendiri. Ya nanti digabungkan di rata-rata, lalu dimasukkan di kolom-kolom yang nanti Pak Agung akan sampaikan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Kepala Dinas, yang saya hormati Pak Kasih Kurikulum dan Penjaminan Mutu, yang saya hormati Pak Agung, tim teknis, Mas Banu, kemudian saya hormati Bapak Ibu K3S, MKKS, Korwas, Korwil, kemudian K3S, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Operator Korwil, Bapak Ibu Operator SD. Selamat bekerja, semoga dalam nuansa bulan puasa ini membawa berkah tersendiri atas pekerjaan kita berjalan dengan lancar dan baik dalam rangka memberikan layanan pada anak bangsa. Untuk kagem Pak Winarno, Pak Bambang, salam kagem Pak Bambang, dan teman-teman tim dari UNS, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya mewakili Dinas Pendidikan. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Dan pertemuan hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu sekalian, bisa kemudian kita akhiri nggih. Kita lanjutkan ke grup Telegram. Forum hari ini kita end meeting. Matur suwun.